Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wainingsi dari kelas A Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 2023-141. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 21 yang beranggotakan saya sendiri tentang riwayat Imam Hambali. Baiklah, Imam Hambali merupakan seorang mujtahid besar, seorang ahli fikih, ahli hadis, dan pemilik mazhab keempat, yaitu mazhab Hambali. Nah, Imam Hambali ini bernama lengkap Muhammad ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu Asad al-Saibani al-Baghdadi. Nah, Imam Hambali ini dilahirkan pada Rabiul Awal 164 Hijriah di Zahra. Beliau dilahirkan dari sepasang suami istri keturunan Arab Bani Saibani dari kabilah Raibah Adnaniyah. Awalnya keluarga Ahmad ini tinggal di Basra, namun karena kakeknya pergi ke Khurasan dan menjadi wali Sarkas di sana, yaitu pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ayahnya sendiri aktif sebagai tentara pada dinasti Daulah Abbasiyah yang tinggal di Maru, di kota Marwin, dan pada saat itu istrinya itu baru mengandung Imam Ahmad. Nah, beliau sendiri ini lahir dalam keluarga sederhana. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil dan yang mengurus ibunya sampai ia besar. Dan ibunya juga yang menyemangati dia untuk terus belajar. Menurut catatan sejarah, Imam Ibnu Hambal ini mengenyam pendidikan pertamanya di pusat kota Baghdad, yaitu di Bani Abbasiyah. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota ini juga menjadi pusat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini juga diperkuat dengan banyaknya ahli-ahli fikih, filsafat, qiraat, bahasa, dan yang masih banyak lagi. Nah, namun Imam Ahmad ini lebih menekuni ilmu agama, khususnya fikih dan hadis. Nah, akibat kemauan dirinya sendiri dengan tambahan dukungan dari keluarganya, selain itu ia juga aktif menghafal Al-Quran serta bahasa. Nah, awal mula Imam Ahmad ini memiliki ketertarikan pada hadis, yaitu di mana ia mempelajari ilmu fikih, yaitu Al-Ra'yi dari Al-Qadi Abu Yusuf, yaitu murid Imam Abu Hanifah. Nah, tetapi tampaknya dia lebih cenderung mempelajari hadisnya ketimbang fikihnya. Sehingga ketika bergurau kepada Abu Yusuf, Ahmad lebih memperhatikan aspek hadis ketimbang fikihnya. Nah, kecintaan Ahmad sendiri kepada hadis mendorongnya untuk melakukan rihlah atau perjalanan mencari hadis, di mana Ahmad menemui syekh-syekh hadis dari berbagai daerah dan menerima periwayatan hadis, dan kemudian dia mulai mempelajari hadis di Baghdad pada tahun 1709 Hijriah. Perjalanan Imam Ahmad dalam belajar hadis yaitu ketika ia berumur 15 tahun. Nah, dan ia itu memulai mempelajari selama 7 tahun dan ditambah dengan belajar dari 20 syekh yang ia temui. Kemudian tahun 1806 Hijriah ia pergi ke Basra untuk belajar. Nah, di tahun 1807 Hijriahnya ia mulai berada di kota Hijaz, Yaman untuk belajar hadis. Nah, beliau langsung bergurau pada Imam Syafi'i ketika beliau bertemu dengannya di Mekah dan di Baghdad. Nah, setelah perbendaharaan ilmunya sudah cukup, maka usia 40 tahun ia mendirikan majelis sendiri dan ia pun mulai berjihad. Berikut adalah fakta menarik mengenai Imam Ibnu Hambal. Yang pertama adalah ia lebih mengandalkan catatan ketimbang hafalannya. Nah, yang kedua adalah ia melarang muridnya untuk menulis hadis jika sumbernya tidak jelas atau sumber catatannya itu tidak jelas. Nah, yang ketiga yaitu ia melarang muridnya untuk menulis fatwa dari dirinya maupun orang lain karena banyak yang
menyimpang faham pada fatwa-fatwa tersebut di masa itu. Berikut adalah pemikiran Imam Hambali tentang fikih. Nah, yaitu ada najis tidak dapat dihilangkan apabila ia dibasuh dengan air suci lagi dan mensucikan. Kemudian ada rukun wudhu yang sering dipakai di Indonesia, tetapi ia menyunahkan membasuh muka atau wajah, walaupun dalam pendapat lain itu adalah hal yang wajib. Nah, rukun dan ketentuan bertayamum dalam sholat wajib, menutup aurat, membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, dan bersedekap di bawah pusar, dan takbiratul ihram 3 cara, yakni di atas bahu, sejajar dengan telinga, dan sejajar dengan bahu. Kemudian puasa dikatakan batal jika melakukan persetubuhan, namun jika makan tidak dikatakan batal. Kemudian ada juga wajib untuk melaksanakan haji apabila seseorang sudah siap mental, fisik, dan juga hartanya. Nah, berikut ada guru Imam Hambali. Nah, ada di Baghdad, yaitu. Kemudian ada di kota Hijaz. Dan kemudian ada di Yaman. Kemudian yaitu murid-murid Imam Hambali. Yang pertama ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Waki Ibnu Jarrah, Ali Ibnu Al-Madini, dan masih banyak lagi. Nah, karya-karya Imam Hambali ini sangat banyak seperti yang akan kita paparkan di sini. Berikut adalah peta dari perjalanan Imam Hambali, dan ini adalah salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hambali. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai Imam Ibnu Hambal. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.